Saya duduk setelah sholat itu, saya duduk santai. Kala itu saya rokoknya masih, saya ada rokok batangan itu, saya tak isep. Saya merasakan betul, saya tak isep rokok, saya ngantuk. Tapi rokok masih saya pegang di jari, masih saya kepit di jari. Terus ada suara, real itu ada suara, tapi tidak ada bentuk. Ngomongnya saya ingat betul itu. Kulo melas temen kehidupan. Sesuk lubar subuh sirah maring panggonanku. Turil panggonanku, terus aku takon maring lah panggonan endi. Dia jawab, tapi nggak ada bentuk kala itu. Besok sampean teka mari desa Krasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Alam. Kembali lagi dalam segmen ngeromet ngeromnya medeni. Kali ini seperti biasa kita sudah kedatangan seorang narasumber, dan narasumber ini sudah berapa kali hadir di Ngeromet, namun lama juga tidak bertemu. Nah, sebelum kita sapa narasumber malam hari ini, saya ingin mengingatkan bagi sedulur Ngeromet yang belum subscribe, bisa subscribe video ini, dan jangan lupa komen, like, and share. Oke, sedulur, kita sapa narasumber malam hari ini yang sudah tidak asing, Mbah Hadi. Assalamualaikum Mbah Hadi. Waalaikumsalam. Ya, kemana aja Mbah? Ngilang. Duh, kayak Mbah Hadi ini sudah lama. Semedi. Sudah lama sekali nggak ketemu. Berapa episode pernah bercerita ya Mbak ya? Iya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ini baru bisa bertemu lagi dengan Mbak Hadi, sahabat kita ini. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Hadi ini Mbak Hadi punya cerita apa lagi nih? Kayaknya Mbak Hadi ini gudangnya cerita nih, pengalamannya sangat luar biasa ya. Ya. Ini Bung Bayu, 1 tahun yang lalu saya menghilang semedi Serlongan. Hari apa ini sebenarnya? Telur nih Mbak Hadi ini bergurau, ini guyonan bahasa Indonesia. Wong urip, orang hidup itu semuanya pernah mengalami keterpurukan. Saya pun dulu, Mas Bayu juga tahu, sampai saya ikut demo kayak ya, karena waktu itu buat renung-renung pikir, kok senang-senang pikir karena mengalami keterpurukan di saat mengalami usaha itu. Suatu ketika, ya insya Allah bukan berarti saya takabur sombong, saya ngelakoni sholat malam itu dari dulu ya. Insya Allah sampai hari ini mudah-mudahan menjadi orang istiqomah untuk ibadah. Amin, amin. Mbah, ini sedikit clue Mbah nih Mbah, biar bertambah penasaran ini para sedulur Ngeromet kita Mbah. Apa Mbah ini Mbah ceritanya Mbah? Ya, ini cerita terkait dengan Mbah Somro dan Mbah Sareni akan saya ceritakan. Mbah Sareni terus dengan apa istilahnya rantai babi, cara orang pemain ukuran istilah rantai babi nanti tak ceritakan seaslinya, juga tak ceritakan terkait dengan Batara Karang sih, Mbak Jenglot tak ceritakan. Oke, sebelum Mbah Hadi bercerita selengkapnya, sedulur saya ingatkan bahwa hidup kita ini saling berdampingan dengan yang tidak terlihat. Makanya kita harus saling menjaga kebersamaan. Oke sedulur, langsung saja
Mbah Hadi akan bercerita. Monggo Mbah. Jadi suatu ketika ini real nyata apa yang saya pernah alami. Saya selesai wasilah sholat malam. Kala itu benar saya lagi mengalami keterpurukan kehidupan. Usaha saya pun sempat oleng. Saya di luar Tegal Mas Bayu. Warteg ya? Jakarta warteg saya sampai 3 punya lang rokok banyak. Nah, berarti Mbah Hadi ini dulu bos warteg ya? Mengalami keterpurukan. Saya tetap istiqomah walaupun ekonomi kala itu mengalami keterpurukan, saya tetap istiqomah ibadah. Suatu saat saya selesai ibadah jam 2:30 dalu, saya duduk di kursi tengah, kursi ruang tamu. Kalau kursinya ada dan bisa bicara, mungkin itu suatu saksi kursi itu. Saya duduk setelah sholat itu, saya duduk santai. Kala itu saya rokoknya masih, saya ada rokok batangan itu, saya tak isep. Saya merasakan betul, saya tak isep rokok, saya ngantuk. Tapi rokok masih saya pegang di jari, masih saya kebit di jari. Terus ada suara, real itu ada suara tapi tidak ada bentuk. Ngomongnya saya ingat betul itu. Kulo melas teman kehidupan. Saya syukur bar subuh sirah maring panggonanku. Itu real. Panggonanku terus kalau aku takon maring lah panggonan endi. Dia jawab tapi nggak ada bentuk kala itu. Besok sampean teka maring desa Krasak kecamatan Rebes. Saya ingat betul. Pas setelah itu suara itu hilang. Terus saya akhirnya tidak tidur. Saya hanya tidur ringan lah, tidak sampai nyenyak. Saya di kursi. Terus persis selesai sholat subuh. Itu habis sholat subuh, kondisi kala itu hujan ricak-ricak. Hujan ngeriwis-ngeriwis. Harinya Jumat, saya ingat betul. Hari Jumat, kendaraan saya semuanya sudah tak lempar semua untuk kebutuhan sehari-hari kala itu. Saya ambil sepeda, punya sepedanya masih hari ini. Ingat betul sepeda mini, saya tak genjot sampai Krasak, hujan-hujan itu. Malah istri kala itu tanya, kan maring Pak. Ya bismillah tak. Hutan-hutan insya Allah apa-apa. Saya naik sepeda sampai dekat desa Krasak. Sampai Krasak itu masih gelap Bung Bayu, masih gelap. Terus saya ingat betul itu di jembatan Krasak yang tegongannya mau ke arah Brawa. Iya. Itu banyak tukang kuli ngadang kuli, jarang Jawa ngadang kuli, para petani-petani ngadang kuli pada duduk di jembatan. Saya kayak terlingat mau kemana ini. Lah di lalahnya ada orang tua pegang sapu. Terus saya tanya, Pak, angen-angen saya bisa tepat Pak. Saya mau tanya, nilai tanglet apa Mas? Kuburan sing paling tua teng makam niki sinten? Terus Pak tua itu ngendik, Apa ya Mas, kayak mau wetan? Kayak anak wit gede kayak. Wit gede kuwi nggonan nama makam loro kuas gitu gemelak makam. Quran sesuatu kayak petilasan. Terus enggak denger kan aku gemien Mas. Akhirnya Pak aku nyaluk izin kalau tak beriku. Terus bismillah kalau mancing makam, kalau wasilah di kono. Wasilahan terus wasilah tanpa nama. Kala itu tanpa nama men. Aku wasilah terus aku kemutan, aku ngucap, aku mengi diparani panjenengan diwarnanya pan apa. Hal itu terus setelah selesai itu aku balik ngejotit mana. Tekan rumah keluncur. Sampan sing di Pak, ya kasih kau mah. Akhirnya bocor nawani medang lah Mas. Kalau duduk merenung sampai malam. Apa singkat cerita sampai malam lagi. Kalau tetap biasa wasilah, doa, alhamdulillah. Pada waktu yang sama, sekitar jam 2:30, terus ada orang ketuk-ketuk pintu. Saya betul saya ketuk 3 kali. Saya diam terus lah. 3 kalinya ketuk pintu itu beliau ngomong, Wonten tiang ketuk pintu kemudian dibuka. kalau medal tak buka.
Masuklah 2 orang perempuan dan laki-laki. Kulo mlebet angsal, monggo mlebet pinaran. Niku bukan ngimpi, bukan cerita dongeng, ini real sing tak alami aku kala itu. Aku oleh mlebet, monggo pinaran. Akhirnya duduklah suami istri di kursi itu. Realnya lagi, ironisnya lagi, istriku itu melihat, dengar bahwa bapaknya lagi ngobrol di ruang tamu, ada tamu, tapi tidak bisa bangun, hanya kolat kalet kayak orang kecil. Kolat kita tidak bisa bangun, mata melek tapi tidak bisa bangun, kuping mendengar bahwa bapaknya lagi ngobrol karo uang. Dia ngobrol, menyampaikan ke saya ingat betul. Matur suwun nggih kula nggih. Siramu kon kewi silaturahim maring aku. Ratu. Nggih kula kan dikunyati silaturahim nggih matur suwun. Mesu silaturahim maring sapisan maring aku ya. Siapa berpun pokoknya maring aku. Ngarkon wesu silaturahim maring aku iki bahasa Jawa nah. Kalau kamu besok silaturahim maring aku maring. Beliau nuding keluar kayak kokon ditiliki mah. Terus aku metu sanjur nang omane walah estu bener-benernya. Beliau niku nggawa gerobak Mas Bayu. Nggawa gerobaknya ditutup nganggo jarit putih. Malah sing niku sing lanang kuwi ngomong monggo kowe dibuka. Setelah tak buka, walau abis tak buka, setelah aku salah gue, sakrobak gue isinya duit kabeh. Niki nyata. Tak buka salah duit kabeh, harus duit. Iya. Dia monggo kokon kabeh anggar kon masuk maring aku maning. Monggo si anak tinggalane ning kana, kok sisa digawa. Aku meneng, saya diam terus nggih monggo melut malih lepet. Pimen pan diterima anggar ngesuk maring aku maning ya kon kok aparane kae kokon kabeh. Terus wonten syaratnya nopo Mbah? Aku ngomong syaratnya aku ora panjaluk apa-apa, aku ora panjaluk badal apa-apa, aku ora panjaluk ijol-ijolan apa-apa. Aku njaluk ditempataken bae ning omah kiye sakamar kanggo istirahate aku karo nyai. Kayak gue kamu istirahat ya, aku karo nyai. Terus aku takut panjenengan sinten sih? Dulu namanya Sobro lah niki buyut niki namanya nyai niki namanya Sare. Si asli pundi? Aku asli Om Bebes. Oh, penting anggar kon gue suk maring aku maning ya kayak kok. Aku takut. Saya nggak aku mana maning tak turut gue suk. Kue dunia akhirat bisa berkait barok kue kamu ibadah apa orang yo ketemu kontak konek kayak kue enggak soalnya aku mong yen dunia kue pan gawe muturut panggo gawe sengsaran aku ning alam besukan. Oh ya wis yen takone kayak kue yang tak permisi. Akhirnya permisi, nggih monggo dipokto mawon permisi. Akhirnya permisi. Saking sadurunge permisi kan nyeluk pengampuran, aku pengampuran. Ganggu kawan, atau nopo-nopo Mbah. Permisi, medal pintu terus ilah. Dan aku tunggal. Nah selang 1 hari 2 hari, 1 malam 2 malam. Aku beliau teka malu, tapi menyerupai wong beda, tapi aku ngerti bahwa kue wong kue. Cuman sejarah itu malam berikutnya aku anak tamu tuh wong biasa kan, sahabat turu biasa ngobrol kala itu sampai jam 1:30 ngobrol. Terus jam 1:30 rencang aku baterai aku wangsul udah di tengah jalan sekitar 50 meter dari rumah saya kala itu dihadang oleh orang tua itu sama apa nyaine sama itu sampean pas dolan kemarin tadi
Ki sampan balik maling mana ngomong ditawakaken nyempan ngono ya. Nah, terus ngertine kancaku ya aku manusia biasa. Akhirnya kancaku balik maning. Aku iso melek. Anu gak kene aku dibagang wong lanang karo wong wadon pandolan menek. Wis apa? Ya mbuh. Terus iya monggo aku be kayaknya ngomong aku ora paham ya wis aku nyamen kayak kebehat wis monggo langsung balik. Nah di saat aku lagi duduk santai pan sholat waktu 1:30 aku pan sholat. Nah terus yang begitu kembali pakaiannya beda, tapi aku kan tidak samar dengan wajah. Aku rasa samar karo wajah. Aku tetap menolak mboten kula mboten estu mboten. Oh ngimpun ping pindho. Terus langsung malih. Lah kala 3 hari 4 hari berikutnya akhirnya datanglah orang tua itu ke mimpi nyata. Itu mimpi nyata. Akhirnya ada seorang orang biasa, tapi aku tidak kenal orangnya. Ngomong itu pagi-pagi kisaran jam 8:30. Mas Hadi ini kira Mas Hadi terus akhirnya kalau medal yang istri Pak anak tamu kalau medal sinten oh monggo Pak Binara jangan saking pundi wis mboten perlu yang sing pundi sing penting aku menyampaikan omongan terus itu akhirnya beliau menyampaikan ke saya Mas Hadi sampean istiqomah mawon nggih istiqomah mawon wis mboten usah terpengaruh karo kata simpen sama istiqomah ibadah itu tetap dados kewajiban aku Pak. Oh ngimpun matur suwun jenengan saking pundi sih Pak? Gurung kenal aku ya. Dereng kula teng mriku nuding. Ya Allah bener tuh wangsul emang iya nyata. Wangsul barang di saat keluar dari rumah kan dilalah kondisi lingkungan kesepi. Memang mboten wonten blas ilah. Nah ndalune yang niku dugi melalui mimpi. Aku lagi esok tengah maring kon ke aku kiye menyebutkan nama aku nama kula niku Singa Dirana. Singa Dirana itu makamnya di Kali Kangsa. Monggo istiqomah ibadah. Dengan bahasa itu akhirnya aku mboknyel dalam hati ya bismillah aku pandadi wong sing tukang ziarah. Berangkat dari itu saya ziarah tapi di makam itu ziarah sampai saya tidur di makam itu. Ini nyata saksinya masih banyak yang itu. Saya wasilah di situ setiap habis sholat isya saya masuk ke kalangan lokasi makam itu saya wasilah sampai subuh. Itu kurun waktu 2,5 tahun. Saya tidur di makam, saya wasilah di makam, selesai wasilah saya tiduran di makam, selesai wasilah saya tiduran di makam itu 2,5 tahun. Sampai malam takbiran pun saya batir pada senang-senang aku wasilah. Ya disitulah saya mendapatkan beberapa pengetahuan tentang ilmu, beberapa pengetahuan tentang apa istilah ijazah di situ sampai ya tetap goda tetap masih ada terkait dengan harta yang tidak bisa harta yang tidak ada yang ada kaitannya dengan itu, tetap ada sangkutannya harta itu. Konsentrasi wasilah di suatu tempat pasti ada godanya, itu real. Cari ada wong tua kemien gue banyu bersih orang ada sing somberane. Walaupun itu makam wali tetap di sebelahnya ada penggoda-penggoda terkait dengan duniawi. Tapi duniawi yang tidak barokai, duniawi sing ora berkah barokah. Nah, itu real saya 2,5 tahun. Saya wasilah sampai tertidur di makam 2,5 tahun. Itu perjalanan saya, dan disitulah saya kenal wujud bentuk makhluk sing kayak ngapa saya tahu persis. Nah akhirnya
sampai hari ini bisa mengetahui semua ya insya Allah kersane Gusti Allah, termasuk dengan apa yang dikenal dengan rantai babi yang saya mengenal yang namanya rantai babi, saya mengenal yang namanya jenglot Batara Karang. Apa perlu tak ceritakan? Nah, sebelum cerita ini ada jaburan ini, Mbah. Ini ada bodin rebus apa? Bodin Singkong. ya, singkong rebus ini. Monggo Mbah ini Monggo, sambil ini kopi enak, monggo ini enak banget kopinya ini. Diminum ini semakin menarik ceritanya, bahkan ini sebuah Kopi kisah pahit. nyata. Ini bodin ini buatannya Hadi tadi godok sedulur. Ulang ini Apa sambung cerita itu ya? bisa intinya kita memberi gambaran aja, memberikan edukasi bahwa jangan sampai terjebak antara hal-hal seperti itu. Kita sharing aja sih. Iya. Dan kita tidak mau mengarahkan Tidak. bahwa itu angin, sharing bahwa pengalaman kita harus hidup itu berhati-hati. Berhati-hati. Intinya dimanapun tempatnya, hatta itu tempatnya wali, hatta itu tempatnya siapa, pasti ada penggoda, pembisik-pembisik yang akan menjerumuskan terkait dengan harta.